Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan melakukan konfigurasi mengenai DHCP server. Sebelum kita masuk ke dalam tahap konfigurasi, teman-teman harus tahu dulu sebenarnya DHCP itu untuk apa atau fungsinya itu untuk apa. Nah, jadi DHCP server ini berfungsi sebagai pemberi alamat IP address secara otomatis untuk klien-klien yang terhubung ke kita ke dalam DHCP server ini gitu maksudnya. Jadi nanti si klien-klien yang terhubung ke dalam jaringan kita itu tidak harus memasukkan IP address secara manual gitu. Jadi sudah didapatkan secara otomatis melalui DHCP server yang akan kita konfigurasi ini. Oke, langsung saja ke tahap konfigurasinya. Untuk melakukan konfigurasi DHCP server, sini saya sudah masuk ke dalam Winbox. Nah, di mana sebelumnya mikrotik yang saya gunakan ini sudah dikonfigurasi dasar, sehingga mikrotik dan laptop yang saya gunakan ini sudah terhubung ke internet. Nah, untuk konfigurasi dasar mikrotiknya bisa dilihat di video saya sebelumnya. Oke, langsung saja untuk konfigurasi DHCP servernya ke dalam klik menu IP-nya, kemudian DHCP server. Setelah muncul seperti ini, kita pilih DHCP setup dan muncul DHCP server interface. Nah, pada tahap pertama ini, silakan teman-teman pilih interface mana yang ingin diaktifkan DHCP-nya, DHCP servernya. Contoh di sini saya akan mengaktifkan DHCP server untuk LAN atau Ether 2. Maka saya pilih Ether 2, kemudian next. DHCP address space-nya dibiarkan saja seperti ini, dia ngambil dari network IP dari Ether 2. Kemudian next. Nah, ini gateway DHCP network-nya. Nah, nanti DHCP ini akan digunakan nanti IP ini akan digunakan sebagai gateway dari klien yang terhubung ke dalam DHCP server kita. Kemudian next. Select pool address. Nah, ini adalah rank ya, jadi IP yang akan didapatkan oleh si klien kita mulai dari 1.2 sampai 1.254. Kita biarkan saja seperti ini. Kemudian next. DNS-nya seperti ini. Kalaupun ini tidak ada juga boleh, mau salah satu juga boleh. Biarkan saja seperti ini, kemudian next, selesai. Seperti itu. Untuk konfigurasi DHCP servernya. Nah, untuk tahap pengujiannya, kita ganti IP address dari laptop yang saya gunakan ini. Pastikan IP address-nya itu sudah di-obtain ya, atau sudah di DHCP-kan. Nah, seperti ini. Obtain and IP address automatica. Nah, ini sudah mengaktifkan fungsi DHCP-nya. Jadi nanti si klien ini akan menerima IP secara otomatis. Ini karena sudah dikonfigurasi otomatis, maka IP yang didapatkan oleh si klien ini adalah IP. Nah, ini ya. IP address yang didapatkan oleh si komputer ini yaitu 1.2 dengan gateway 1.1, DHCP 1, DNS dan lain-lain seperti ini. Oke, untuk tahap atau konfigurasi DHCP servernya sudah selesai sampai sini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasi hotspot ya, hotspot. Oke. Untuk konfigurasi hotspot, kita masuk masih di dalam menu IP, kemudian klik hotspot, kemudian pilih hotspot setup. Ini. Nah, untuk hotspot setup interface-nya, kita pilih WLAN 1. Ya. Dan 1, kemudian next. Ini juga saya checklist, kemudian next lagi. Next lagi. Next lagi. Nah, untuk DNS name-nya diisi misalnya login.tkj.com.
Ini bebas ya, yang penting ini ujungnya ada .com ya, atau .co.id, terserah. Yang penting ada ininya. Ya. Kemudian next, admin, ini passwordnya boleh kosong, boleh juga diisi, tapi agar lebih aman, misalnya kita isi saja ya 1 2 3 4 5 deh, 1 2 3 4 5. Next, kemudian selesai. Nah, untuk konfigurasi awal dari hotspot sudah selesai. Nah, untuk tahap pengujiannya kita coba masuk ke dalam hotspot yang kita buat ini. Untuk melihat SSID-nya bisa dilihat di interface WLAN 1, ini SSID-nya belajar mikrotik. Oke. Belajar mikrotik. Nah, ini ya, kita coba connect saja ke dalam jaringan ini. Kita tunggu. Nah, sampai muncul tampilan login seperti ini. Nah, ini menandakan konfigurasi hotspot tadi kita sudah berhasil ya, bisa dibilang sudah berhasil. Cuman untuk lebih meyakinkannya, kita coba login dulu menggunakan user admin. Kemudian enter. Nah, sudah ya, sudah masuk ke dalam jaringan hotspot. Oke, untuk tutorial atau konfigurasi DHCP dan hotspot mungkin dicukupkan sekian dulu. Nanti kita akan lebih mendalami mengenai konfigurasi hotspot ya, yaitu mengenai user profile, penambahan user, juga penambahan bandwidth dan lain-lainnya. Oke, untuk video kali ini dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.